Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahthul Masail Senin 7 Jumadil Tsani 1443 Hijriah, 10 Januari 2022 Miladi. Masalah gambar penghalang, gambar yang menghalangi datangnya malaikat rahmat. Datangnya malaikat, maksudnya gambar yang menjadikan para malaikat tidak mau datang atau pergi dari gambar itu. Ketika menggunakan HP Android, ya, sering sekali muncul gambar makhluk hidup utuh di layarnya. Pertanyaan, apakah gambar di atas dapat menghalangi datangnya malaikat atau malaikat rahmah? Jawab, masalah hukum fotografi dan video apakah disamakan dengan lukisan dan patung, ini ada khilaf di kalangan orang ulama. Menurut Syekh Ali As-Sobuni hukumnya sama saja, sehingga gambar-gambar yang ada dalam HP itu juga seperti lukisan. Itu juga tidak mau didekati oleh malaikat. Malaikat tidak mau dekat dengan gambar-gambar itu. Menurut sebagian ulama hukumnya tidak sama, karena itu adalah namanya habsudzil, yaitu menangkap bayangan katanya. Bayangan ditangkap. Jadi tidak sama dengan lukisan. Ya, orang kalau mau berhati-hati ya lebih baik menjauhi, karena ada ulama yang menyamakan, karena sama-sama gambarnya, hakikatnya juga. Wallahu a'lam. Begitu pula hukum membuka foto atau video di HP, maka ditafsil. Kalau ikut pendapat yang mengatakan bahwa foto dan video sama dengan lukisan dan patung, maka haram dan menghalangi malaikat rahmat untuk datang. Kalau ikut pendapat yang mengatakan foto dan video tidak sama dengan lukisan dan patung, maka hukumnya boleh dan tidak menghalangi malaikat selagi yang dilihat bukan unsur maksiat, bukan kemaksiatan atau perkara yang menarik atau menggairahkan untuk berbuat maksiat. Kalau ada unsur maksiat, maka malaikat menjauh darinya, karena malaikat rahmat itu tidak suka dengan kemaksiatan juga. Seperti orang itu kalau bohong, itu malaikat itu langsung menjauh, karena bagi para malaikat itu kebohongan itu berbau seperti bau yang betul-betul busuk baunya itu, kebohongan itu, maka menjauh sampai 1 mil katanya. Seperti kamu aja loh, ada bangkai saja enggak begitu menjauh. Yang agak bau kentut itu saja itu kamu ya paling hanya siapa itu aja, ya enggak menjauh banget. Ini berarti lebih busuk daripada bau kentutnya orang yang mau berak. Tadi orang berbohong itu. Demikian juga semua kemaksiatan. Begitu. Itu saya diceritai sama orang-orang yang ada di Sumatera gitu. Kalau di Sumatera itu ada gajah. Gajah itu ngamuk kalau di kampung itu ada orang yang berzina. Ditanyakan sama orang Sumatera, insya Allah tahu itu mereka itu. Ya begitu lah. Lah itu kenapa begitu? Ya nggak tahu. Memang satu kemaksiatan itu dirasakan oleh gajah itu kayak musuh atau kayak apa, cuma ngamuk di kampung itu sampai membongkar rumahnya orang yang berzina di situ itu. Dulu ketika gajah-gajah masih soleh. Sekarang nggak tahu, gajahnya juga sudah, insya Allah masih soleh kalau gajahnya. Masa sekarang juga. Ya. Makanannya masih halal, minumannya masih halal.
Jadi artinya ya seperti halnya sebagian para aulia juga begitu. Para wali itu diperlihatkan orang yang makan perkara haram itu di mulutnya itu ada api gitu. Sebagian wali-wali Allah dan seperti itu. Maka dia langsung tuakut itu. Ini makanannya haram itu tuakut ya. Melihat makanan-makanan yang haram itu begitu. Diperlihatkan di situ ada api. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Itu ternyata kok oleh para wali itu ditampakkan kepada sebagian para wali. Sekarang kamu nggak terasa, ya akhirat baru terasa. Hanya hati-hati. Apa yang diharamkan oleh Allah itu ya memang berbahaya untuk dirimu sendiri gitu. Orang tidak boleh bohong, bohong itu haram. Itu berbahaya, itu untuk dirimu sendiri. Itu secara gaib itu mulutmu langsung jadi busuk gitu. Langsung jadi busuk, membusuk. Lidahmu jadi busuk. Mungkin ya banyaknya penyakit yang ada karena banyaknya kebohongan-kebohongan. Jadi banyak penyakit akhirnya. Sekarang masalah ada pengumuman antara khutbah dan sholat Jumat. Jadi habis khutbah itu sebagian di kampung-kampung itu ada pengumuman atau pemberitahuan mengenai kas masjid sekian, kas masjid, ya gitu. Nah, ini kurang sekian, pemasukan sekian, itu ada gitu. Bagaimana hukum mengumumkan hasil kotak amal di antara khutbah dan sholat Jumat? Jawab. Melihat pengumuman yang ada sekarang ini umumnya panjang, sehingga dapat memotong mualah atau bersinambungan antara khutbah dan sholat Jumat. Kalau sampai memotong lah ini bisa berbahaya kepada sholat Jumatannya. Maka sebaiknya pengumuman tersebut dikerjakan sebelum khutbah atau setelah selesai sholat Jumat. Ini solusi langsung itu gitu aja. Karena ini sudah marak di mana-mana itu. Ya. Jadi dikerjakannya itu sebelum khutbah atau setelah sholat Jumat saja pengumuman itu, jangan di antara khutbah dan sholat Jumat karena itu harus nyambung. Jadi katakan sudah pisah seberapa banyak? Jarak dikatakan sebagai memisah, dapat memotong mualah adalah seukuran 2 rakaat yang cepat saja. 2 rakaat yang cepat atau yang ringan. Ya berapa tuh 2 rakaat itu yang ringan? Ya kurang lebih ya 3 menit, 2 menit, 3 menit. Apalagi kamu 1 menit. Kalau sholat sunnah itu yang bagus. Saya lihat kalian itu sholat sunnah itu cepat, masya Allah. Ya, coba kalau begitu itu giat kayak begitu itu ketika datang ke kelas, cepat datang ke kelas. Begitu, cepat datang ke masjid. Bukan ketika sholatnya cepat datangnya lambat, sholatnya cepat. Itu keliru itu. Masalah khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam sholat. Nah, disunahkan sholat itu khusyuk. Apa loh khusyuk itu? Bagaimana khusyuk di dalam sholat itu? Jawabnya adalah khusyuk ini anggota badannya tenang dan hatinya menghadap kepada Allah, atau hatinya itu dalam sholat itu harus menghadap kepada Allah, dan semua diri itu merasa dalam sholat juga, sedang dalam sholat. Kadang-kadang itu ngelamun gitu, begitu Allahu Akbar, apalagi kalau makmum, tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullah, itu sudah nggak tahu awalnya, tahu-tahu akhirnya itu. Ini bukan masalah fikihnya, ini masalah ini menghadapmu itu bagaimana. Menghadapnya itu bagaimana? Banyak orang sholat tapi dia itu seperti tidak sholat karena ngelamun sholatnya itu, nggak menghadap. Kalau tubuhmu gerak-gerak
Ya itu adalah membatalkan sholat. Kadang-kadang tubuh itu sudah diem, sudah seperti khusyuk, hati yang belum mau khusyuk. Nah, mikir sana, mikir sini, wes kemana-mana. Sebagian ulama sampai khusyuk itu bagaimana? Ya sekiranya kamu Allahu Akbar, tidak tahu siapa kananmu, tidak tahu siapa kirimu. Nah, itu yang sekarang khusyuk. Itu muadab betul. Tidak tahunya karena menghadap kepada Allah, bukan tidak tahunya karena ngelamun. Nah, beda lagi, sama-sama tidak tahunya ada ngelamun. Selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean nih Pak, sampean. Nah, bukan karena khusyuk, karena khusyuk ya itu yang namanya khusyuk. Khusyuk itu tidak tahu kanan kirinya karena hati sedang konsentrasi menghadap kepada Allah, tubuhnya diam, tidak digerak-gerakkan. Tubuhnya tunduk, hatinya tunduk semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa ma aslam. Alif baina qulubina. Alhamdulillah.